Desa Sumberjo terletak di kaki bukit yang dikelilingi hutan lebat. Udara di sana sejuk, tapi ada sesuatu yang selalu terasa dingin. Bukan karena angin, melainkan karena kepercayaan yang telah lama hidup di antara warganya. Di desa itu, kelahiran bukan hanya soal kebahagiaan. Terkadang ia menjadi pertanda buruk. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Petir menyambar berkali-kali seolah langit sedang marah. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, seorang wanita bernama Sari sedang berjuang antara hidup dan mati. "Bertahan, Sari, sedikit lagi," bisik dukun beranak dengan wajah tegang. Suaminya, Wiryo, mondar-mandir di luar kamar dengan gelisah. Tangan kasarnya tak henti meremas kain sarung yang ia pakai. Dari dalam, suara teriakan Sari bercampur dengan gemur hujan. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Tangisan bayi terdengar. Namun bukan tangisan biasa. Suara itu berat, dalam, seolah bukan berasal dari bayi yang baru lahir. Dukun beranak terdiam, wajahnya pucat. Apa itu normal?" tanya Wiryo dari luar, suaranya bergetar. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia menatap bayi yang baru saja lahir itu dengan mata membelalak. Kulit bayi itu pucat, hampir keabu-abuan. Matanya terbuka, langsung terbuka. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, bayi itu tidak menangis lama. Ia berhenti, lalu menatap lurus ke arah sang dukun, seolah memahami segalanya. "Ini bukan bayi biasa," gumamnya pelan. "Apa maksudmu?" Wiryo memaksa masuk. Begitu melihat anaknya, langkahnya terhenti. Hening. Hanya suara hujan yang tersisa. Sari yang lemah tersenyum kecil. "Anak kita laki-laki." Namun senyum itu perlahan memudar ketika ia melihat ekspresi suaminya. "Kenapa? Kamu diam saja?" Wiryo tidak menjawab. Matanya tak lepas dari bayi itu. "Matanya kenapa seperti itu?" bisiknya. Bayi itu kembali mengeluarkan suara kecil, bukan tangisan, lebih seperti gumaman. Malam itu, kabar cepat menyebar ke seluruh desa. Keesokan paginya, beberapa warga datang, bukan hanya untuk melihat, mereka datang dengan ketakutan dan kemarahan. Pak Lurah berdiri di depan rumah Wiryo lagi, kali ini dengan puluhan warga di belakangnya. "Wiryo, kita harus bicara." Sari langsung memeluk Jaka erat-erat. "Tidak, jangan dekat-dekat," suaranya gemetar. Wiryo keluar, wajahnya penuh tekanan. "Apalagi sekarang, Pak?" Pak Lurah menarik nafas dalam. Demi keselamatan desa, anak itu harus dibawa ke tempat yang semestinya. Seketika itu, dunia terasa berhenti bagi Sari. "Maksudmu apa?" tanyanya lirih. Tidak ada yang menjawab dengan jelas, tapi semua orang mengerti. Dan untuk pertama kalinya, Wiryo terlihat ragu. Di satu sisi, itu anaknya. Di sisi lain, seluruh desa berdiri di hadapannya. Jaka, bayi kecil itu, tiba-tiba tertawa pelan. Suara yang tidak seharusnya keluar dari bayi seusianya. Semua orang terdiam, hujan kembali turun. Dan di tengah ketegangan itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Jaka benar-benar kutukan? Atau sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu waktunya? Hujan belum juga berhenti sejak sore itu. Langit desa Sumberjo seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Puluhan warga masih berdiri di depan rumah Wiryo. Tak ada yang pulang. Tak ada yang berani pulang. Seolah malam itu akan menentukan segalanya. Di dalam rumah, Sari duduk di sudut ruangan, memeluk Jaka dengan erat. Tubuhnya masih lemah, tapi pelukannya tak memberi celah sedikit pun. "Siapapun, jangan ambil anakku," bisiknya lirih, berulang-ulang. Di luar, suara Pak Lurah terdengar lebih tegas dari sebelumnya. "Wiryo, ini bukan soal suka atau tidak. Ini soal keselamatan desa." Wiryo menunduk. Wajahnya penuh tekanan, matanya merah menahan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. "Dia anakku, Pak," jawabnya pelan. "Dan kalau benar dia membawa sial?" sahut seorang warga dari belakang.
Sudah berapa kejadian aneh sejak dia lahir? Anak sakit, ternak mati, suara-suara malam. Cukup! Bentak Wiryo tiba-tiba. Semua terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menatap warga dengan mata penuh amarah. Tidak semua yang kalian takutkan itu karena anakku. Namun kata-kata itu tidak menghapus ketakutan yang sudah terlanjur tumbuh. Pak Lurah melangkah maju. Kita tidak mau mengambil resiko. Hening sejenak, lalu ia melanjutkan, suaranya lebih rendah. Dulu pernah terjadi hal seperti ini. Beberapa warga langsung saling pandang. Cerita lama, cerita yang tak pernah benar-benar hilang. Seorang anak lahir dengan tanda yang sama, dan dalam waktu singkat, desa itu habis satu persatu. Sari yang mendengar dari dalam langsung menggenggam Jaka lebih kuat. Tidak, itu tidak benar. Namun suara hatinya sendiri mulai goyah. Di luar, tekanan semakin kuat. Kami tidak akan menyakitinya, kata Pak Lurah. Kami hanya akan membawanya ke tempat yang semestinya. Tempat apa? Tanya Wiryo tajam. Pak Lurah tidak langsung menjawab. Tatapannya mengarah ke arah hutan gelap di ujung desa. Semua orang tahu tempat itu. Tempat yang tak pernah disebutkan dengan lantang. Hutan tua. Tempat di mana hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dikembalikan. Tidak! Teriak Sari dari dalam rumah. Wajahnya basah oleh air mata. Ia keluar sambil membawa Jaka. Wajahnya basah oleh air mata. Kalau kalian mau dia, kalian harus melewati aku dulu. Beberapa warga mundur sedikit. Bukan karena takut pada Sari, tapi karena Jaka. Bayi itu menatap lurus ke arah mereka. Diam, tidak menangis. Tatapan itu membuat dada terasa sesak. Lihat itu, bisik seseorang. Matanya, ini bukan anak biasa. Hujan semakin deras. Tiba-tiba, duar! Petir menyambar sangat dekat. Tanah bergetar. Jaka tertawa. Suara kecil, tapi cukup untuk membuat semua orang merinding. Dalam sekejap, angin berhembus kencang. Pintu rumah terbanting sendiri. Lampu minyak di dalam rumah padam. Gelap. Panik mulai menyebar. Apa yang terjadi? Ini bukan hal biasa. Beberapa warga mulai mundur, tapi sebagian lainnya justru semakin yakin. Lihat, ini buktinya, teriak seseorang. Dia memang kutukan. Wiryo berdiri di tengah, di antara dua dunia. Di belakangnya istrinya dan anaknya. Di depannya seluruh desa. Tangannya mengepal kuat, napasnya berat, dan di dalam hatinya sesuatu mulai retak. Pak Lurah melangkah lebih dekat, suaranya kini lebih pelan tapi menusuk. Kalau kamu tidak memilih malam ini, Wiryo, mungkin besok tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kata-kata itu menggantung, berat, menekan. Sari menatap suaminya dengan mata penuh harap. Jangan serahkan dia, bisiknya. Namun untuk pertama kalinya, Wiryo tidak langsung menjawab. Matanya perlahan beralih ke Jaka. Bayi itu tersenyum, bukan senyum biasa. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hening, hujan, dan keputusan yang belum terucap. Malam itu belum berakhir, tapi satu hal sudah pasti. Apapun yang dipilih Wiryo akan mengubah segalanya. Hujan masih turun saat keputusan itu akhirnya diambil. Tidak ada kata yang benar-benar diucapkan, namun semua orang melihatnya. Wiryo melangkah mundur. Satu langkah kecil, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Sari membeku. Matanya menatap suaminya penuh ketidakpercayaan. Kamu serius? Suaranya hampir tak terdengar. Wiryo tidak sanggup menatapnya. Tangannya gemetar. Aku hanya ingin kita selamat, bisiknya lirih. Seolah dunia runtuh, Sari memeluk Jaka lebih erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Dia anak kita, Wiryo, darah daging kita. Namun di luar, warga mulai bergerak. Perlahan, pasti. Pak Lurah memberi isyarat.
Dua pria maju mendekat. "Jangan!" Sari mundur, tubuhnya melemah tapi tetap bertahan. "Jangan sentuh anakku!" Jaka tidak menangis. Ia hanya diam, menatap satu persatu wajah di depannya. Tatapan yang aneh untuk seorang bayi. Tatapan yang membuat orang dewasa pun ragu untuk mendekat. Tapi ketakutan lebih besar dari rasa ragu. Dalam satu gerakan cepat, bayi itu akhirnya direbut. "Jangan!" teriak Sari histeris. Tangannya meraih kosong, tubuhnya jatuh ke lantai. Wiryo memejamkan mata. Ia tidak bergerak, tidak menahan, tidak melawan, hanya diam, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya, bahkan sebelum semuanya benar-benar pergi. Malam itu, rombongan kecil berjalan menuju hutan. Tanpa obor yang cukup, tanpa suara selain langkah kaki dan hujan. Di tengah mereka, Jaka dibungkus kain, dibawa seperti sesuatu yang harus segera disingkirkan. Beberapa pria terus berbisik, "Kenapa dia diam saja? Harusnya bayi menangis. Ini tidak wajar." Pak Lurah berjalan paling depan. Wajahnya keras, tapi pikirannya tidak setenang yang terlihat. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun menghilang. "Sudah dekat," kata Pak Lurah pelan. Mereka tiba di sebuah tempat terbuka kecil di tengah hutan. Tanahnya lembab dan di tengahnya berdiri pohon tua yang sangat besar. Pohon yang tidak pernah disentuh siapapun. Tempat itu dikenal sebagai batas. Batas antara yang terlihat dan yang tidak. "Taruh di sini," perintah Pak Lurah. Pria yang membawa Jaka ragu. Tapi Pak..." "Lakukan." Dengan tangan gemetar, ia meletakkan Jaka di bawah pohon besar itu. Hening, hanya suara hujan yang jatuh di dedaunan. Jaka menatap ke atas, ke arah cabang-cabang pohon yang gelap. Lalu, ia tersenyum. Tiba-tiba, angin berhenti. Hujan mereda. Dalam satu detik, suasana berubah total. Beberapa pria langsung mundur. "Apa-apaan ini? Cepat pergi dari sini!" Pak Lurah menatap Jaka untuk terakhir kalinya. Untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Namun ia menutupinya. "Ayo." Mereka berbalik, meninggalkan bayi itu sendirian di tengah hutan. Di rumah, Sari masih menangis tanpa suara. Matanya kosong, tubuhnya lemah tak berdaya. Wiryo duduk di sudut ruangan membelakangi istrinya. Tidak ada yang berani berbicara. Waktu terasa berhenti. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara. Bukan suara tangisan, bukan suara hewan. Sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, seperti gema dari dalam tanah. Sari langsung mengangkat kepalanya. "Itu suara Jaka." Wiryo membeku. Suara itu semakin jelas, dan di saat yang sama, lampu minyak di rumah itu padam dengan sendirinya. Gelap, total. Lalu, untuk pertama kalinya sejak dibawa, Jaka menangis. Namun, tangisan itu tidak terdengar seperti bayi. Di tengah hutan, di bawah pohon tua itu, sesuatu mulai bergerak. Tangisan itu menggema, bukan hanya di hutan, tapi sampai ke desa. Masuk ke dalam rumah-rumah, menyusup ke telinga orang-orang yang mencoba tidur dan membuat mereka terbangun dengan napas tersengal. Di rumahnya, Sari terduduk kaku. "Itu dia, itu Jaka," bisiknya dengan mata membelalak. Wiryo tidak menjawab, namun tubuhnya gemetar. Karena ia tahu itu bukan tangisan bayi biasa. Di tengah hutan, di bawah pohon tua, Jaka terbaring di atas tanah basah.
Tangisnya semakin keras, dan setiap kali ia menangis, tanah di sekitarnya bergetar halus. Daun-daun di atas berjatuhan, padahal angin sudah berhenti. Suasana menjadi sangat berat. Lalu, dari balik kegelapan hutan, sesuatu muncul. Awalnya hanya bayangan, hitam, tinggi, tidak berbentuk jelas. Namun perlahan, ia mendekat. Suara langkahnya tidak terdengar, seolah ia tidak menyentuh tanah. Tangisan Jaka tiba-tiba berhenti. Sunyi. Bayi itu menatap lurus ke arah sosok tersebut. Dan untuk pertama kalinya, senyum kecil muncul di wajahnya. Sosok itu berhenti tepat di depan Jaka. Diam, seolah sedang mengamati. Beberapa detik berlalu, atau mungkin lebih lama. Waktu terasa tidak bergerak di tempat itu. Lalu, sosok itu berlutut, perlahan, sangat perlahan. Tangannya yang panjang dan gelap terulur, mendekati Jaka. Namun sebelum menyentuh, cahaya muncul, samar, lembut, berasal dari tubuh Jaka sendiri. Sosok itu berhenti, seakan ragu. Untuk pertama kalinya, sesuatu yang tidak terlihat itu tampak menahan diri. Jaka tidak takut, ia justru tertawa kecil. Suara yang sama seperti sebelumnya, aneh, dalam, dan penuh arti yang tidak bisa dipahami manusia. Sosok itu kemudian menarik tangannya dan menunduk, seolah memberi hormat. Di desa, malam semakin mencekam. Beberapa warga berkumpul di rumah Pak Lurah. Tidak ada yang bisa tidur. Suara itu dari hutan, kata seseorang. Kita tidak boleh membiarkannya, sahut yang lain. Jangan-jangan kita salah. Pak Lurah diam. Wajahnya tegang. Untuk pertama kalinya, keyakinannya mulai goyah. Namun belum sempat ia berbicara. Brak! Pintu rumahnya terbuka sendiri dengan keras. Semua orang terkejut. Angin dingin masuk begitu saja. Lampu minyak bergetar hebat. Dan dari luar, suara langkah kaki terdengar. Perlahan. 1, 2, 3. Semua orang membeku. Siapa di luar? Teriak seseorang. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Lalu, suara tangisan itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih jelas. Beberapa warga mundur ketakutan. Tidak mungkin. Dia kan sudah kita tinggalkan. Pak Lurah berdiri perlahan. Jantungnya berdegup keras. Tangannya meraih pintu. Dengan ragu, ia membukanya sedikit. Cukup untuk melihat keluar. Gelap. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun di tanah depan rumahnya, terlihat sesuatu. Bekas. Jejak. Jejak kaki kecil. Seperti bayi. Basah. Seolah baru saja berjalan dari hutan, masuk ke desa, masuk ke arah rumah-rumah warga. Pak Lurah menelan ludah, dan saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu di kejauhan, di ujung jalan desa, di bawah hujan yang kembali turun perlahan. Sosok kecil, berdiri, diam, menatap ke arah rumahnya. Dan di detik itu, Pak Lurah sadar satu hal. Dengan rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya, mereka tidak benar-benar membuang Jaka. Mereka justru memanggil sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan turun perlahan. Kabut tipis mulai menyelimuti desa Sumberjo, membuat jarak pandang semakin pendek. Namun, yang paling membuat semua orang tidak berani bergerak adalah sosok kecil di ujung jalan itu. Diam, tidak bergerak, menatap lurus ke arah rumah Pak Lurah. Apakah itu? Bisik salah satu warga dengan suara gemetar. Pak Lurah tidak menjawab. Kakinya terasa berat, namun matanya tidak bisa berpaling. Sosok itu perlahan melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Jejak kaki kecil yang basah tertinggal di tanah. Semakin jelas, semakin dekat.
Dan saat akhirnya cahaya minyak dari rumah menyentuh wajahnya, semua orang tersentak mundur. Itu Jaka. Tubuh kecil itu berdiri di depan mereka, basah oleh hujan, namun tidak kedinginan. Matanya terbuka lebar, menatap satu persatu wajah yang tadi membuangnya. Tidak ada tangisan, tidak ada suara, hanya tatapan yang membuat dada terasa sesak. Sari yang sejak tadi terduduk di dalam rumah tiba-tiba berdiri. Ia seperti merasakan sesuatu. Jaka! Langkahnya goyah, tapi ia tetap berjalan keluar. Begitu melihat anaknya berdiri di sana, ia langsung berlari dan memeluknya erat. "Anakku! Anakku!" Tangisnya pecah. Namun Jaka tidak membalas pelukan itu. Tubuhnya diam, dingin, dan anehnya, detak jantungnya hampir tidak terasa. Sari mulai menyadari ada yang berbeda. Ia perlahan menjauh, menatap wajah anaknya. "Jaka?" Bayi itu tersenyum. Senyum kecil yang tidak terasa seperti milik seorang bayi. Warga mulai gelisah. "Ini tidak mungkin. Kita sudah meninggalkannya di hutan. Tidak mungkin dia kembali sendiri. Ini pasti ada yang membawa." Pak Lurah melangkah maju, meski rasa takut jelas terlihat di wajahnya. "Wiryo," katanya pelan, "ini sudah di luar kendali kita." Wiryo hanya diam, matanya terpaku pada anaknya. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, dan ada sesuatu yang lebih dalam, penyesalan. "Mulai malam ini, kita harus berjaga. Semua rumah, tidak ada yang keluar sendirian." "Dan anak itu?" tanya seseorang. Hening. Semua mata tertuju pada Jaka. Sari langsung memeluknya lebih erat. "Dia tetap di sini, bersamaku." Tidak ada yang berani membantah. Namun tidak ada juga yang merasa tenang. Malam semakin larut. Desa itu tidak tidur. Beberapa warga menyalakan api unggun di depan rumah mereka. Sebagian lagi berkumpul, saling menjaga. Namun ketakutan tidak hilang, justru semakin terasa. Di rumah Wiryo, Sari duduk sambil menggendong Jaka. Matanya tidak terlepas sedikit pun dari wajah anaknya. "Kenapa kamu dingin sekali?" bisiknya. Ia mencoba menyelimuti Jaka, namun tetap sama, dingin, seperti tidak hidup. Wiryo duduk di sudut ruangan, diam, tidak berani mendekat. Tiba-tiba, Jaka menggerakkan kepalanya, perlahan, menatap ke arah jendela. Sari ikut menoleh. Di luar, ada sesuatu. Bayangan, berdiri diam di balik gelap. Tinggi, hitam, sama seperti yang ada di hutan. Sari langsung menahan nafas. "Itu? Apa itu?" bisiknya. Jaka tersenyum lagi. Dan kali ini, ia mengangkat tangannya, seolah memanggil. Di rumah lain, seorang warga tiba-tiba menjerit, "Anakku!" Orang-orang berlari menuju suara itu. Pintu rumah terbuka lebar. Di dalam, seorang anak kecil terbaring di lantai, pingsan. Tubuhnya dingin, sama seperti Jaka. Dan di dinding rumah itu, terlihat bekas tangan kecil, basah, seolah ada yang menyentuhnya dari luar, lalu masuk. Ketakutan mulai berubah jadi panikan. Ini mulai terjadi, satu persatu. Kita tidak bisa diam saja. Pak Lurah menutup wajahnya dengan tangan. Ia tahu, ini baru permulaan. Sementara itu di dalam rumah Wiryo, bayangan di luar jendela menghilang. Namun bukan berarti pergi. Karena saat Sari menoleh kembali ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di belakang Wiryo, di sudut gelap ruangan, ada sosok itu. Berdiri, diam, mengawasi. Dan Wiryo tidak menyadarinya sama sekali. Sari tidak bisa bergerak.
Matanya terpaku ke sudut ruangan. Napasnya tertahan. Di sana, di belakang Wiryo, sosok itu berdiri. Tinggi, gelap, tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat siapapun merasa tidak seharusnya ada di dunia ini. Wiryo! Suara Sari bergetar. Wiryo menoleh pelan. Ada apa? Sari tidak menjawab. Tangannya gemetar, perlahan menunjuk ke arah belakang suaminya. Namun saat Wiryo menoleh, tidak ada apa-apa. Sudut itu kosong. Hanya bayangan biasa dari lampu minyak yang hampir padam. Tidak ada apa-apa, kata Wiryo pelan, mencoba menenangkan. Namun wajah Sari tidak berubah. Dia tadi di situ. Aku lihat. Dia di situ. Wiryo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal. Karena jauh di dalam hatinya, ia juga mulai merasakan sesuatu. Perasaan diawasi. Di luar suara warga semakin ramai. Anak yang pingsan tadi mulai membuat ketakutan menyebar lebih cepat. Ini pasti karena anak itu. Sejak dia kembali, semuanya jadi kacau. Kita harus melakukan sesuatu sekarang. Pak Lurah berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya pucat. Namun kali ini, ia tidak bisa lagi menenangkan keadaan. Karena kejadian itu nyata dan semakin jelas. Ini bukan sekedar kepercayaan lama. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Kita kumpulkan semua orang di balai desa. Perintahnya akhirnya. Tidak ada yang sendirian malam ini. Di rumah Wiryo, Jaka tiba-tiba bertawa kecil. Sari langsung memeluknya erat. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu. Tubuh Jaka bergerak sendiri. Perlahan. Seperti ada yang menarik dari dalam. Sari langsung menjauh sedikit. Panik. Jaka! Bayi itu menatapnya. Matanya berbeda. Lebih dalam. Lebih gelap. Lalu tanpa suara, ia mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Pintu yang perlahan terbuka sendiri. Krek! Angin dingin masuk. Lampu minyak padam. Gelap. Total. Sari menjerit kecil. Wiryo! Wiryo langsung berdiri. Namun sebelum ia sempat bergerak, terdengar suara langkah. Dari dalam rumah. Bukan dari luar. Langkah itu berat. Pelan. 1, 2, 3. Seperti seseorang berjalan di lantai kayu. Padahal mereka hanya berdua dan seorang bayi. Di balai desa, semua warga berkumpul. Anak-anak dipeluk erat oleh orang tua mereka. Tak ada yang berani bicara keras. Ketakutan sudah memenuhi ruangan. Pak, ini tidak bisa dibiarkan, kata salah satu warga. Kita harus mengusirnya. Atau, ia tidak melanjutkan. Namun semua orang tahu maksudnya. Pak Lurah menunduk. Pikirannya kacau. Namun tiba-tiba, seorang pria tua masuk ke dalam balai. Langkahnya pelan. Tapi semua orang langsung diam saat melihatnya. Itu Mbah Darno. Seorang lelaki tua yang jarang terlihat. Tinggal di pinggir hutan. Orang-orang bilang, dia tahu banyak tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Mbah Darno menatap satu persatu wajah warga. Lalu berkata pelan, "Kalian sudah membuka sesuatu yang seharusnya tidak disentuh." Semua orang terdiam. Pak Lurah maju. "Mbah, kami hanya ingin menyelamatkan desa." Mbah Darno menggeleng. "Tidak, kalian bukan menyelamatkan." Ia berhenti sejenak. Matanya tajam. "Kalian menyerahkan sesuatu. Dan sekarang, kalian ingin mengambilnya kembali." Hening. "Anak itu," lanjutnya,
bukan sumbernya. Beberapa warga langsung gelisah. Maksudnya? Mbah Darno menatap ke arah hutan. Gelap, dalam. Dia hanya pintu. Di saat yang sama, di rumah Wiryo, langkah kaki itu berhenti, tepat di belakang mereka. Sari tidak berani menoleh. Wiryo perlahan menggenggam tangan istrinya. Dan dalam kegelapan itu, terdengar satu suara berbisik, dekat sekali, di telinga mereka. Dia milik kami. Sari langsung menjerit. Namun saat lampu tiba-tiba menyala kembali, tidak ada siapapun. Hanya mereka dan Jaka yang tersenyum lebar. Di balai desa, kata-kata Mbah Darno masih menggantung. Kalau dia pintu, bisik Pak Lurah. Lalu, apa yang ada di baliknya? Mbah Darno menatapnya dalam dan menjawab dengan suara pelan. Sesuatu yang sudah lama menunggu untuk kembali. Balai desa menjadi sunyi. Tak ada yang berani bicara setelah kata-kata Mbah Darno. Udara terasa berat, seolah sesuatu sedang mendekat. Pak Lurah menelan ludah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Mbah Darno tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh melewati desa itu. Sudah terlambat untuk mencegahnya, katanya pelan. Beberapa warga langsung panik. Terlambat? Maksudnya apa? Kita harus bagaimana? Mbah Darno mengangkat tangannya, meminta semua diam. Hanya ada satu cara sekarang. Semua menunggu dengan napas tertahan. Kalian harus mengembalikan apa yang sudah kalian ambil. Hening. Pak Lurah mengerutkan dahi. Kami tidak mengambil apa-apa. Mbah Darno menatapnya tajam. Anak itu. Seketika suasana berubah. Dia bukan sekadar bayi. Dia adalah pengikat. Segel. Beberapa warga mulai mundur pelan. Segel apa? Bisik seseorang. Mbah Darno menarik napas panjang. Dulu, sebelum desa ini ada, tempat ini bukan milik manusia. Semua terdiam. Kekuatan dari hutan itu pernah dikurung, disegel, dan segel itu berpindah dari generasi ke generasi. Pak Lurah mulai memahami, wajahnya memucat. Jadi, Jaka adalah segel berikutnya. Potong Mbah Darno. Hening. Dan kalian, suaranya semakin berat, membuangnya ke tempat asalnya. Beberapa orang langsung terduduk lemas. Tidak mungkin. Kita hanya ingin menyelamatkan diri. Mbah Darno menggeleng pelan. Kalian tidak membuang kutukan. Kalian membebaskannya. Di rumah Wiryo, angin kembali berhembus kencang. Pintu terbuka lebar, jendela bergetar. Sari memeluk Jaka erat, tubuhnya bergemetar hebat. Jangan ambil anakku, jangan. Namun kali ini, Jaka mulai menangis lagi. Tangisan yang dalam, berat, dan setiap suara tangisnya membuat dinding rumah bergetar. Retakan kecil mulai muncul di kayu. Lantai berderit. Wiryo panik. Apa yang harus kita lakukan? Sari tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya semakin erat. Namun tiba-tiba, tubuh Jaka terangkat sedikit, seolah ada sesuatu yang menariknya ke atas. Sari langsung menjerit, "Wiryo!" Wiryo mencoba menarik Jaka kembali, namun terasa berat, seperti menarik sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Dan di detik itu, bayangan hitam muncul lagi. Bukan satu, tapi banyak. Mengelilingi rumah, di luar, di dalam, di dinding, di langit-langit. Semua bergerak perlahan, mengarah ke satu titik. Jaka. Di balai desa,
Tanah mulai bergetar, warga panik. Apalagi ini? Mbah Darno langsung berdiri, wajahnya berubah. Dia sudah mulai terbuka. Siapa? Mbah Darno menatap ke arah rumah Wiryo. Pintunya. Di rumah itu, Jaka tiba-tiba berhenti menangis. Sunyi, namun justru itu yang lebih menakutkan. Matanya terbuka lebar, hitam, dalam, tidak seperti manusia. Lalu ia berbicara untuk pertama kalinya dengan suara yang bukan suara bayi. Sudah waktunya. Sari langsung membeku. Jaka? Namun itu bukan Jaka. Senyum di wajahnya melebar, tidak wajar. Dan di belakangnya, bayangan besar muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya, membentang di seluruh dinding. Bentuknya mulai terlihat, tinggi, panjang, dengan tangan-tangan yang menjulur seperti akar. Wiryo mundur, tubuhnya lemas. Apa itu? Bayangan itu bergerak, perlahan keluar dari dinding, seolah dunia mereka tidak lagi menjadi batas. Dan saat sebagian tubuhnya berhasil keluar, suara gemuruh terdengar dari seluruh desa. Tanah retak, beberapa rumah mulai roboh, orang-orang berteriak, panik, kacau. Di balai desa, Mbah Darno menutup matanya. Kalau tidak dihentikan malam ini, ia membuka matanya pelan. Besok, desa ini tidak akan ada. Pak Lurah gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Darno menatapnya dalam, tegas. Kita harus kembali ke hutan dan mengembalikan segelnya. Di rumah Wiryo, bayangan itu hampir sepenuhnya keluar. Jaka tertawa, suara yang menggema ke seluruh ruangan. Dan di tengah kekacauan itu, Sari menangis histeris. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Jika ia tetap mempertahankan anaknya, maka bukan hanya desa yang hancur, tapi mungkin seluruh tempat itu. Pilihan sudah di depan mata, menyerahkan anaknya atau menghilangkan segalanya. Langit desa Sumberjo berubah. Awan hitam berputar di atas, membentuk pusaran besar yang terus bergerak pelan, tepat di atas rumah Wiryo. Angin meraung, tanah bergetar tanpa henti. Orang-orang berlarian keluar rumah, berteriak ketakutan. Malam itu, desa tidak lagi seperti yang mereka kenal. Di dalam rumah Wiryo, bayangan itu hampir sepenuhnya keluar. Bentuknya kini terlihat jelas, tinggi menjulang, tubuhnya seperti kabut hitam yang terus bergerak, dengan tangan-tangan panjang menjulur ke segala arah. Setiap gerakannya membuat dinding berderak, seolah rumah itu akan hancur kapan saja. Jaka tertawa, suara yang menggema, bukan lagi suara bayi, bukan juga suara manusia. Bebas! Sari menutup telinganya, air matanya mengalir deras. Tidak, ini bukan kamu, Jaka. Namun Jaka hanya menatapnya, tatapan kosong, tanpa rasa. Di luar, Pak Lurah, Mbah Darno dan beberapa warga berlari menuju rumah Wiryo. Angin hampir membuat mereka jatuh, namun mereka tetap memaksa. Saat mereka tiba, rumah itu sudah hampir runtuh. Dindingnya retak, atapnya miring, dan dari dalam, cahaya gelap memancar keluar. Mbah Darno langsung berhenti, wajahnya tegang. Kita tidak punya banyak waktu. Pak Lurah panik. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Darno menatap lurus ke dalam rumah. Satu-satunya cara adalah mengembalikan segel ke tempat asalnya. Artinya, suara Pak Lurah melemah. Mbah Darno tidak menjawab, namun semua orang tahu. Artinya, Jaka harus dibawa kembali ke hutan. Di dalam rumah, Sari masih memeluk Jaka, meski tubuh anaknya terasa semakin tidak nyata, seperti perlahan menghilang. "Jangan tinggalkan ibu," bisiknya sambil menangis. Tiba-tiba, suara Mbah Darno terdengar dari luar. "Sari,
Dengarkan aku. Sari menoleh. Kalau kamu tetap menahannya, semuanya akan hancur. Tidak, itu anakku. Dia lebih dari itu sekarang, teriak Mbah Darno. Hening sejenak, lalu dengan suara yang lebih pelan. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu harus melepaskannya. Kata-kata itu menembus hati Sari. Tubuhnya bergemetar, tangisnya semakin pecah. Wiryo berdiri diam, namun kali ini ia tidak lari, ia tidak diam. Ia melangkah maju, perlahan, mendekati Sari dan Jaka. Matanya penuh air mata. "Maafkan aku," bisiknya. Sari menatapnya, penuh luka, namun juga pengertian. Karena jauh di dalam, ia tahu ini bukan lagi tentang mereka, ini tentang semua orang. Bayangan besar itu mengaum tanpa suara. Tubuhnya terus keluar, membesar, menguasai ruangan. Jika dibiarkan, ia akan sepenuhnya bebas. Dengan tangan gemetar, Sari akhirnya menyerahkan Jaka. Tangannya terasa berat, seolah melepaskan sebagian dari dirinya sendiri. Wiryo menerima anak itu. Untuk pertama kalinya, ia memeluknya dengan erat. "Maafkan Bapak," bisiknya lirih. Jaka diam, namun kali ini senyumnya perlahan menghilang. Untuk sesaat, ia kembali seperti bayi biasa, dan air mata kecil jatuh dari matanya. "Sekarang!" teriak Mbah Darno. Wiryo berlari keluar rumah, membawa Jaka. Pak Lurah langsung mengikutinya, menuju hutan, menuju tempat semuanya dimulai. Di belakang mereka, bayangan besar itu mengaum, marah karena sesuatu yang hampir ia miliki sedang diambil kembali. Ia bergerak cepat, mengejar, melintasi tanah, melewati rumah-rumah, seperti gelombang kegelapan yang tidak bisa dihentikan. Perjalanan ke hutan terasa lebih jauh dari sebelumnya. Angin menghalangi, tanah licin, beberapa warga jatuh, namun tidak ada yang berhenti, karena mereka tahu, jika terlambat sedikit saja, semuanya akan berakhir. Akhirnya, mereka tiba di pohon besar itu, tempat Jaka pertama kali ditinggalkan. Namun kini, tempat itu berubah. Tanah retak, udara bergetar, dan di tengahnya sebuah celah gelap terbuka, seperti pintu menuju sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Mbah Darno berdiri di depan. Inilah asalnya. Bayangan besar itu semakin dekat, sudah terlihat di antara pepohonan. "Cepat!" teriak Pak Lurah. Wiryo menatap Jaka untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh tanpa suara. Lalu ia melangkah maju menuju celah itu. Namun tepat saat ia hendak meletakkan Jaka, tangan kecil itu menggenggam jarinya. Kuat, tidak ingin dilepas. Wiryo membeku. "Jaka." Untuk sesaat, mata bayi itu kembali normal, penuh kehidupan, seolah memohon, seolah takut. Waktu seakan berhenti. Pilihan terakhir ada di tangan Wiryo. Di belakang, bayangan itu sudah hampir sampai. Jika terlambat, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Apakah ia akan melepaskan anaknya atau mempertahankannya dan membiarkan segalanya hancur? Angin berputar liar di sekitar pohon tua itu. Tanah terus bergetar. Celah gelap di hadapan mereka semakin melebar, seperti mulut yang siap menelan apa saja. Wiryo berdiri di tepinya, Jaka dalam pelukannya. Tangan kecil itu masih menggenggam jarinya erat, seolah tidak ingin dilepaskan. "Jaka!" Suara Wiryo pecah, matanya basah, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, bayangan besar itu semakin dekat. Ranting-ranting patah, tanah terbelah. Suara tanpa bentuk itu menggema, menekan jiwa siapapun yang mendengarnya. Mbah Darno berteriak, "Waktunya hampir habis." Namun bagi Wiryo,
Waktu seakan berhenti. Ia menatap wajah anaknya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia benar-benar melihatnya. Bukan sebagai kutukan, bukan sebagai segel, tapi sebagai anaknya, darah dagingnya yang bahkan belum sempat hidup. Sari berlutut di belakang, menangis tanpa suara. Kalau ini satu-satunya cara, biar aku saja. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemah. Ia tidak akan sempat. Jaka perlahan membuka matanya. Kali ini berbeda, tidak gelap, tidak kosong. Mata itu jernih, seperti bayi biasa. Dan dari bibir kecilnya keluar satu kata, pelan, hampir tak terdengar. "Pak!" Wiryo membeku. Air matanya jatuh semakin deras. "Jaka!" Tangan kecil itu semakin menggenggam. Namun bukan untuk menahan, melainkan memberi sebuah rasa, sebuah pengertian yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang bayi. Di belakang, bayangan itu mengaum. Sudah sangat dekat. Tanah di sekitar mereka mulai tersedot ke arah celah. Jika terlambat, semuanya akan ikut tertarik. Wiryo menutup matanya, menarik nafas dalam. Lalu perlahan, ia mengangkat Jaka. Tangannya gemetar hebat, namun kali ini tidak ragu. "Maafkan Bapak," bisiknya. Sari menjerit, "Wiryo!" Namun semuanya sudah terlambat. Dengan satu gerakan, Wiryo melepaskan. Jaka jatuh ke dalam celah gelap itu. Tubuh kecilnya menghilang, ditelan kegelapan. Seketika, semuanya berhenti. Angin, suara, gerakan, semua diam, seperti dunia menahan nafas. Lalu, duar! Ledakan energi terjadi dari dalam celah. Cahaya dan kegelapan bercampur. Bayangan besar itu menjerit tanpa suara. Tubuhnya terseret, tertarik kembali. Rantai-rantai tak terlihat muncul, mengikatnya, menariknya masuk ke dalam celah. Ia berusaha melawan, namun tidak bisa, karena sesuatu telah kembali menguncinya. "Segelnya kembali!" teriak Mbah Darno. Celah itu mulai menutup. Perlahan, sedikit demi sedikit, bayangan besar itu akhirnya tersedot sepenuhnya, hilang, lenyap. Dan tepat saat celah itu hampir tertutup, terlihat sekilas sosok kecil, Jaka, diam, menatap ke arah Wiryo. Tidak menangis, tidak takut, hanya menyenyum. Lalu gelap. Celah itu tertutup sepenuhnya. Tanah kembali normal. Angin berhenti. Hutan sunyi. Wiryo jatuh berlutut. Tangisnya pecah, keras tanpa ditahan. Sari merangkak mendekatinya, memeluknya erat. Mereka menangis bersama. Kehilangan yang tidak akan pernah tergantikan. Warga hanya bisa diam. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang merasa menang. Karena mereka tahu, semua ini terjadi karena mereka. Mbah Darno menutup matanya. Sudah selesai, namun suaranya tidak terasa lega. Pagi mulai datang. Cahaya pertama menyinari desa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun semua orang tahu, malam itu telah mengubah segalanya. Dan di hati mereka tersisa satu hal, penyesalan yang datang terlambat. Pagi itu, desa Sumberjo tampak tenang, terlalu tenang. Tidak ada lagi angin kencang, tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan gelap. Langit cerah, seolah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun bagi warga desa, itu bukan mimpi, itu nyata.
dan bekasnya masih terasa. Di sekitar desa, beberapa rumah rusak, tanah di beberapa titik retak, pohon-pohon tumbang. Namun yang paling terasa bukanlah kerusakan itu, melainkan suasana. Sunyi, berat, dipenuhi rasa bersalah yang tidak bisa diucapkan. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Mereka saling menatap, namun tidak ada yang benar-benar berani berbicara. Karena satu hal yang sama ada di pikiran mereka. Jaka. Di rumah Wiryo, suasana jauh lebih sunyi. Sari duduk di sudut ruangan, tatapannya kosong. Tangannya memeluk kain kecil milik Jaka, satu-satunya yang tersisa. Tidak ada air mata lagi, seolah ia sudah menangis terlalu banyak sampai tidak ada yang tersisa. Wiryo berdiri di dekat pintu, tidak berani mendekat, tidak berani bicara. Rasa bersalah menahannya. Beberapa saat kemudian, Pak Lurah datang bersama beberapa warga. Namun kali ini, mereka tidak membawa ketakutan. Mereka membawa sesuatu yang lain, penyesalan. Pak Lurah berdiri di depan pintu, ragu. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia menunduk. Kami datang untuk meminta maaf. Hening. Tidak ada jawaban. Sari tidak bergerak, tidak melihat, tidak mendengar, atau mungkin tidak ingin. Salah satu warga maju, air matanya jatuh. Kami terlalu takut. Kami tidak berpikir. Kami hanya ingin selamat. Namun kata-kata itu terasa kosong, karena apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Wiryo akhirnya berbicara, pelan, tanpa emosi. Sekarang kalian selamat. Semua terdiam. Tidak ada yang berani menjawab, karena mereka tahu keselamatan itu dibayar mahal. Pak Lurah menutup matanya. Kami akan memperbaiki semuanya, rumah kalian, kehidupan kalian. Namun Wiryo menggeleng pelan. Yang hilang tidak bisa diperbaiki. Hening kembali, lebih dalam. Mbah Darno berdiri di belakang, diam sejak tadi. Matanya menatap Sari, lalu ia berkata pelan, anak itu tidak hilang. Semua langsung menoleh. Apa maksudnya? Tanya Pak Lurah. Mbah Darno tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan, jauh, dalam. Dia masih ada, menjaga. Sari perlahan mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya sejak pagi. Apa dia kesakitan? Bisiknya. Mbah Darno menggeleng pelan. Tidak, dia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan dia tidak sendiri. Air mata kembali jatuh dari mata Sari. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi juga sedikit ketenangan. Hari-hari mulai berjalan kembali, namun tidak seperti dulu. Warga menjadi lebih diam, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai sesuatu yang sebelumnya mereka abaikan. Di tengah desa, dibuat sebuah tempat kecil, bukan makam, bukan juga tugu, namun sesuatu yang sederhana, tempat untuk mengingat tentang seorang anak yang pernah mereka sebut sebagai kutukan. Dan setiap malam, ketika angin berhembus pelan dari arah hutan, beberapa orang mengaku mendengar sesuatu. Bukan suara menakutkan, bukan juga tangisan, namun suara kecil, lembut, seperti tawa bayi. Tidak semua orang percaya, namun bagi yang pernah melihat, mereka tahu itu bukan hal yang perlu ditakuti. Karena kini mereka mengerti satu hal yang mereka anggap kutukan
ternyata adalah pelindung, dan mereka menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Waktu berlalu, hari demi hari, minggu demi minggu. Desa Sumberrejo perlahan kembali hidup. Anak-anak kembali bermain, orang-orang kembali ke ladang. Aktivitas berjalan seperti biasa. Namun satu hal tidak pernah benar-benar kembali. Perasaan di dalam hati mereka. Tak ada lagi yang berani berbicara sembarangan tentang kutukan. Tak ada lagi yang langsung percaya pada ketakutan. Karena mereka sudah melihat sendiri betapa mahal harga dari prasangka. Di tengah desa, tempat kecil yang dibuat untuk mengenang Jaka kini selalu bersih. Ada kain putih yang tergantung. Beberapa bunga segar diletakkan setiap pagi. Tidak ada yang pernah mengaku melakukannya. Namun setiap hari selalu ada. Seolah ada yang menjaga tempat itu. Sari sering datang ke sana, duduk diam, berbicara pelan, seolah Jaka masih bisa mendengarnya. Ibu sudah tidak menangis lagi, bisiknya suatu pagi. Bukan karena lupa, tapi karena ibu tahu kamu tidak benar-benar pergi. Angin berhembus pelan, menyentuh wajahnya. Lembut, hangat. Sari tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, tanpa air mata. Wiryo berubah. Ia menjadi lebih pendiam, namun juga lebih bijak. Ia sering membantu warga lain, tanpa diminta, tanpa banyak bicara. Seolah ia mencoba menebus sesuatu yang tidak bisa ditebus. Pak Lurah pun tidak sama seperti dulu. Keputusannya kini selalu dipikirkan matang-matang. Ia tidak lagi hanya mendengar ketakutan orang banyak. Ia belajar untuk melihat lebih dalam. Suatu malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, namun tidak menakutkan. Hanya sunyi. Sari terbangun dari tidurnya, bukan karena suara keras, tapi karena sesuatu yang halus. Ia duduk perlahan, mendengarkan. Dan di sana, di antara suara angin, ia mendengar sesuatu. Tawa kecil, sangat pelan, namun jelas. Sari langsung berdiri, jantungnya berdegup cepat. Ia berjalan keluar rumah, langkahnya pelan, hatinya campur aduk. Di luar, desa terlihat tenang, namun di dekat tempat kecil itu ada sesuatu. Cahaya, samar, berpendar lembut. Sari mendekat, nafasnya tertahan. Dan di sana, untuk sesaat, ia melihatnya. Sosok kecil, berdiri, membelakanginya. Tidak jelas, seperti bayangan cahaya, namun cukup untuk dikenali. Jaka, bisiknya. Sosok itu tidak bergerak, namun angin berhembus lebih hangat. Dan perlahan, sosok itu menghilang, menyatu dengan malam. Air mata jatuh dari mata Sari. Namun kali ini, ia tersenyum kecil. "Terima kasih," bisiknya. Di kejauhan, dari arah hutan, angin kembali berhembus, membawa ketenangan, bukan ketakutan. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, desa Sumberrejo benar-benar merasa aman. Namun, jauh di dalam hutan, di bawah pohon tua itu, tanah sedikit bergetar, sangat halus, hampir tidak terasa, seolah sesuatu masih ada, menunggu. Waktu terus berjalan, musim berganti, hujan datang, lalu pergi. Desa Sumberrejo kembali hidup sepenuhnya. Ladang-ladang hijau, suara tawa anak-anak terdengar lagi. Semua tampak normal. Namun bagi mereka yang pernah melalui malam itu, tidak ada yang benar-benar sama. Tempat kecil di tengah desa itu kini menjadi bagian dari kehidupan. Bukan tempat yang menakutkan, bukan tempat yang dihindari, melainkan tempat untuk mengingat
dan belajar. Anak-anak yang dulu belum mengerti, kini sering bertanya, "Kenapa ada tempat ini?" Orang-orang tua tidak lagi menyembunyikan cerita. Mereka menceritakannya tentang seorang bayi, tentang ketakutan, dan tentang kesalahan. "Dia bukan kutukan," kata Wiryo suatu sore saat beberapa anak duduk di sekelilingnya. "Dia pelindung." Anak-anak itu terdiam, membayangkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Sari duduk tak jauh dari sana, mendengar, tersenyum kecil. Namun matanya masih menyimpan rindu. Rindu yang tidak akan pernah hilang. Namun kini, tidak lagi menyakitkan. Mbah Darno semakin jarang terlihat. Namun sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan desa, ia pernah berkata sesuatu kepada Pak Lurah. "Selama manusia masih hidup di sini, penjaga itu akan selalu ada. Namun ingat, jika suatu hari ketakutan kembali menguasai," ia berhenti sejenak, menatap hutan dalam-dalam. "Sejarah bisa terulang." Kata-kata itu tidak pernah dilupakan. Suatu malam, 15 tahun kemudian, langit kembali gelap, hujan turun, petir menyambar. Persis seperti malam saat Jaka lahir. Di sebuah rumah di pinggir desa, seorang wanita sedang melahirkan. Teriakannya menggema. Suaminya menunggu di luar. Gelisah, tak berdaya. Lalu, tangisan bayi terdengar. Semua hening, menunggu. Namun kali ini, tangisan itu normal, ringan, seperti bayi pada umumnya. Suaminya tersenyum lega. Beberapa warga ikut tersenyum. Syukurlah, tidak seperti dulu. Namun di luar, di tengah hujan, angin berhembus pelan, membawa sesuatu yang hampir tak terdengar. Tawa kecil di arah hutan, di bawah pohon tua. Tanah tetap diam, namun di dalam sesuatu tetap ada. Tenang, terikat, menunggu. Dan di desa, seorang anak kecil tiba-tiba menoleh ke arah hutan. Tanpa alasan, tanpa tahu kenapa. Ia hanya menatap, lama, seolah melihat sesuatu. Lalu, ia tersenyum. Cerita itu mungkin telah berakhir, namun bukan berarti semuanya selesai. Karena di setiap tempat, selalu ada sesuatu yang tidak terlihat. Menjaga, mengawasi, menunggu. Dan terkadang, yang kita anggap kutukan, justru adalah satu-satunya pelindung yang kita miliki.